Akhlak ialah bunga diri, indah dilihat oleh mata, senang dirasa oleh hati. Akhlak nilai diri manusia, sebaik-baik manusia, yang tinggi akhlaknya, karena disukai Allah dan juga Rasulnya, disenangi manusia seluruhnya. Akhlak mulia ibarat bunga. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan Kak Acil dan masih dengan Kak Nini tentunya. Iya, bersyukur hari ini kita masih diberi kenikmatan bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga adik-adik, sahabat-sahabat semua yang ada di rumah semakin sehat dan tentunya bertambah iman dan tentunya lagi berakhlak mulia. Iya, kayak yang dinyanyikan Kak Nini tadi ya. Acil tahu nggak lagunya siapa? Tahu, lagunya Oh iya, lagunya Umam. Baik, hari ini Kak Nini dan juga Acil akan berbagi cerita dengan judul, sebentar ya, Kak Nini bacakan. Judulnya adalah Pohon Pengembala. Tadi nyanyinya akhlak, terus ceritanya tentang pohon. Ya, sabar dulu. Baik, adik-adik, dengarkan dulu ya, Acil. Kak Nini akan memulai ceritanya di sore hari ini. Adik-adik yang ada di rumah, ada salah seorang pengembala sedang mengembalakan kambing-kambingnya. Ya tahu kan ini enggala itu maksudnya menggembalakan kambing. Seperti Rasulullah dulu ya kan ini. Betul sekali. Para nabi dulu sering mengembalakan kambing, mengembalakan unta atau mengembalakan ternak. Nah, termasuk Rasul kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Pada umur 12 tahun, beliau sudah belajar menggembalakan kambing kan ini. Iya, betul sekali. Nah, kembali kepada cerita Kak Nini. Penggembala itu bersama dengan anaknya. Mereka sedang duduk di bawah pohon yang sangat rindang. Pohon itu batangnya besar-besar dan terlihat kayunya sangat kokoh. Nah, ketika penggembala itu sedang berbincang-bincang santai dengan putranya, sang putra bertanya, "Ayah, akhlak apa yang paling baik, yang paling disukai oleh Allah?" Sang penggembala lalu memberikan jawabannya dengan senyum yang paling sayang kepada putranya. "Anakku, tentu saja akhlak yang baik yang paling disukai oleh Allah. Berkata lemah lembut, tidak suka berbohong, dan senantiasa hormat kepada kedua orang tua." Begitu ayah, baiklah. Nah, adik-adik, sahabat-sahabat semuanya yang solih dan solihah, tiba-tiba datanglah dua orang laki-laki ikut berteduh di bawah pohon besar itu. Siapa itu Kak Nini? Yang pertama, laki-laki itu tinggi, badannya kurus, memakai sorban berwarna putih, kemudian bajunya biru. Sedangkan yang satunya lagi badannya agak besar dan gemuk, juga memakai sorban dengan warna yang berbeda, yaitu warna coklat. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sang pengembala bersama dengan putranya mempersilahkan kedua lelaki tadi yang baru datang untuk duduk di antara mereka sambil memberikan minuman kepada mereka semuanya. Kemudian sang lelaki yang tinggi dan kurus berkata kepada temannya yang gemuk. Dia berkata sambil memandangi pohon yang dia sandari, melihat ke atas, melihat ke bawah, dan melihat di sekitar batang pohon itu. Lalu dia berkata kepada temannya, "Wahai temanku,
Kalau aku melihat pohon besar ini, wah, sepertinya bagus ini dan sangat kuat untuk peralatan rumah tangga. Seandainya ini bisa aku potong-potong, wah, tentu aku akan mendapatkan untungan yang sangat besar dari kayu yang bagus dari pohon ini. Kemudian sang pengembala lalu menyela perkataan dari orang yang tinggi kurus tadi. Oh, mohon maaf Tuan, sepertinya pohon ini biarlah di sini saja. Karena tidak perlu ditebang, maksud saya. Karena pohon ini lebih bermanfaat untuk tempat berlindung dan tempat berteduh bagi kambing-kambingku yang sedang makan rumput di padang ini. Lelaki yang kurus tadi hanya tersenyum, kemudian menepuk pundak pengembala. Tentu saja, tetapi jika kamu mau berpikir yang lebih bagus, ini pasti akan mempunyai keuntungan yang sangat besar buatku, dan kamu akan mendapatkan upahnya. Kemudian tidak mau kalah, lelaki temannya si kurus yang agak gemuk tadi juga memandangi pohon tadi sambil menyedekapkan tangannya. Kemudian berdiri dan berkeliling di antara pohon itu tadi. Lalu berkata kepada temannya, sepertinya pohon ini daunnya sangat lebat dan segar-segar. Dan seandainya daun-daun ini aku bawa ke rumah, lalu aku berikan kepada sapi-sapi, pasti sapi ternak-ternak di rumah akan gemuk-gemuk. Setelah itu aku bisa menjualnya dan aku akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar sekali. Pengembala tadi juga tetap tersenyum, lalu berkata kepada sang lelaki yang badannya agak gemuk, Mohon maaf Tuan, pohon ini biarlah di sini saja dan jangan dipotong. Apalagi sampai harus Tuan membawa dan menebas semua bagian-bagian dari pohon ini. Dia lebih bermanfaat buat kambing-kambingku. Nah, Bapak silahkan minum, wahai penjual daging, dan engkau, Bapak, wahai penjual kayu. Adik-adik yang ada di rumah, sahabat-sahabat semuanya dan juga Acil, gimana terus Kak Nini ceritanya itu? Nah, kemudian selepas kedua lelaki tadi yang gemuk dan yang kurus pergi, sang anak pengembala bertanya kepada ayahnya, Ayah, kok ayah tahu kalau yang kurus tadi adalah penjual kayu atau tukang kayu, sedangkan yang gemuk tukang jual daging sapi? Padahal kan ayah belum kenalan dan ayah tidak pernah bertemu dengan mereka berdua. Kok ayah tahu? Oh iya Kak Nini, kok ayahnya tahu? Gimana itu Kak Nini? Kemudian sang pengembala lalu berkata kepada anaknya, Wahai anakku, aku tahu mereka dari cara berbicara dan apa yang dibicarakannya. Makanya lisan kita, apa yang kita bicarakan adalah menunjukkan keseharian mereka. Nah anakku, cara bicara seseorang itu mewakili minat, mewakili akhlaknya. Orang tukang kayu akan berbicara tentang bisnis kayu. Orang tukang jual daging akan berbicara bisnis tentang daging. Oleh karena itu anakku, ingatlah, bahaslah sesuatu tentang kebaikan, karena itu menunjukkan bahwa engkau adalah orang yang berakhlak baik. Sedangkan orang-orang yang membahas tentang keburukan, maka bisa ditebak orang itu akhlaknya sangat buruk. Aku tahu Kak Nini, pasti kalau orang yang suka ngomong tentang harta dunia gitu, berarti dia itu suka dunia, suka harta gitu. betul sekali. Nah, adik-adik ada di rumah, akhirnya sang anak pun mengerti dan berkata kepada ayahnya, Wah, terima kasih ayah.
Kalau begitu, mulai hari ini aku akan senantiasa mengingat-ingat nasihat ayah. Dan aku akan berteman dan berkumpul dengan orang-orang yang baik. Kemudian ayahnya tersenyum sambil berkata kepada anaknya untuk senantiasa berbuat kebaikan dan menebar kebaikan. Nah, begitu Acil. Iya, aku tahu sekarang. Berarti kalau orang yang baik itu ngomongnya ya baik-baik, nggak pernah ngomong kotor gitu ya Kak Nini. Betul sekali. Anak yang baik, anak yang soleh akan senantiasa berkata yang baik dan menjaga lisannya untuk senantiasa mengeluarkan kata-kata yang baik. Lah kalau anak yang nakal? Anak yang nakal, bukan anak yang nakal ya, anak yang belum insaf, pasti dia akan senantiasa Oh iya, ngomongnya itu tentang keburukan. keburukan seperti Itu ngilokno koncone. Hi, kamu itu jelek, kamu itu bodoh. oh iya betul sekali, boleh tidak seperti itu Acil? Ya Kak boleh ya kan Tuhan Kak boleh ya. Iya betul sekali, tidak boleh. Nah, Acil hafal nggak hadis tentang kebaikan? Iya, aku hafal. Baik, kalau hafal coba ajari teman-teman. Hadis lisan. Hadis menjaga lisan maksudnya. Oh iya, hadis menjaga lidah. Loh, kok menjaga lidah, menjaga lisan? Oh iya, hadis menjaga lisan. Bagaimana bunyinya? Amsik Amsik alaika lisanak. lisanak. Artinya Jagalah lisanu. Hadis riwayat Tirmidzi. wah, pintar sekali. Hadis menjaga lisan. Amsik alaika lisanak. Jagalah lisanmu. Maksudnya adalah kita senantiasa menjaga lisan kita untuk berkata yang lemah lembut dan berkata tentang kebaikan, bukan tentang keburukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Pintar sekali Acil. Baik, sampai di sini dulu cerita dari Kak Nini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lain kali ketemu lagi dengan cerita-cerita yang lainnya yang lebih bermanfaat. Oke, Acil silakan mengucapkan salam. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah memperhatikan cerita Kak Nini. Jangan lupa Jangan lupa apa? like, Terus apa lagi? komen, Terus? dan share jika bermanfaat. Mudah-mudahan sih bermanfaat ya. Iya, amin. Oke, sekarang Acil salam dulu. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.